Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafiq Mahbubi dari kelas 10 IPS 5. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi sedikit penjelasan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses mempersatukan perbedaan yang ada dalam suatu negara sehingga membentuk satu keserasian atau keselarasan secara nasional. Adapun syarat-syarat integrasi nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu anggota masyarakat merasa berhasil mengisi kebutuhan masing-masing di antara mereka. Yang kedua, yaitu anggota masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dianggap pedoman. Yang ketiga, yaitu norma dan nilai sosial itu berlangsung atau berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Faktor-faktor pendorong atau pembentuk integrasi nasional. Pertama, perasaan senasib dan seperjuangan. Kedua, rasa cinta tanah air. Ketiga, keinginan untuk bersatu. Keempat, budaya saling membantu. Kelima, wujud ideologi nasional. Keenam, yaitu antisipasi ancaman dari negara lain. Adapun faktor penghambat integrasi nasional adalah sebagai berikut. Pertama, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Kedua, wilayah Indonesia yang sangat luas. Ketiga, kuatnya paham etnosentrisme. Keempat, tidak meratanya pembangunan. Kelima, budaya asli mulai tergerus. Tugas saya selanjutnya pada video ini yaitu membahas tugas pada tiap step pertanyaan. Step yang pertama yaitu jelaskan definisi masing-masing, kemudian sebutkan contoh sebanyak-banyak yang kalian ketahui, sertakan asal daerahnya. A. Suku. Suku adalah suatu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan seksama. Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman dan perbedaan. Contoh suku yang ada di Indonesia antara lain yaitu suku Aceh, suku Gayo, suku Batak, suku Betawi, suku Jawa, suku Tengger, suku Bali, suku Sunda, suku Tidore, suku Toraja, suku Asmat, suku Dhani, suku Nias, dan masih banyak lagi. B. Agama, yaitu sistem yang mengatur kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Contoh agama yang ada di Indonesia yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Katolik, dan agama Konghucu. C. Ras. Ras adalah pengelompokan orang di bumi berdasarkan karakteristik umum yang mereka miliki. Yang pertama yaitu ras Melanesoid yang tersebar di sekitar Pulau Papua, Kai, dan Aru. Yang kedua yaitu ras Malayan Mongoloid yang tersebar di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, NTB, dan Sulawesi. Yang ketiga yaitu ras Asiatik Mongoloid yang tersebar di daerah luar negeri seperti Jepang, Korea, dan Tionghoa. Yang keempat yaitu ras Kaukasoid yang tersebar di daerah India dan Timur Tengah. D. Kebudayaan. Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki oleh manusia dalam belajar. Contoh budaya yang dimiliki Indonesia adalah seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat, alat musik tradisional, tari tradisional, senjata tradisional, dan bahasa daerah. E. Mata pencaharian. Mata pencaharian adalah usaha manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Mata pencaharian ada bermacam-macam, antara lain yaitu petani, nelayan,
penjahit, pertambangan, peternakan, perkebunan, perindustrian, dan lain sebagainya. Step yang kedua yaitu tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan pola perilaku bangsa, pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia menyebabkan rentan muncul konflik yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Secara ringkas, penyebab keberagaman bangsa Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, antara lain letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Menurut saya, masyarakat Indonesia masih banyak yang belum bisa menerima perbedaan cara yang ada. Sering terjadi konflik atau masalah timbul hanya karena perbedaan suku, ras, agama, atau golongan. Agar tidak terjadi konflik secara terus-menerus, maka diperlukan kesadaran akan adanya perbedaan yang ada dan harus saling menghormati, menghargai, dan tolong-menolong, dan bukannya saling menjatuhkan. Jika kesadaran antara satu dengan yang lain sudah terbentuk, maka hidup akan menjadi lebih tentram dan nyaman. Kita harus bisa mengambil makna dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Step 3. Cari dan jabarkan kasus atau konflik SARA yang pernah terjadi secara nyata, terkini, atau terbaru. Bisa dicari di berita dan no-hoax. Jabarkan dengan rinci 5W plus 1H dan sertakan sumber beritanya. May Liana menjadi terdakwa kasus penistaan agama setelah mengatakan suara azan di Masjid Al-Mahsun di Jalan Karya, Tanjung Balai, Sumatera Utara terlalu keras. Tapi protes May Liana tersebut membuat warga lainnya tersinggung dan akhirnya konflik pun terjadi. Akhirnya konflik bernuansa SARA pun terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara pada Jumat 29 Juli 2016 sekitar pukul 23.30 WIB hingga Sabtu 30 Juli 2016. Massa yang mengamuk membakar serta merusak sejumlah vihara dan kelenteng serta sejumlah kendaraan di kota itu. Polisi kemudian menangkap 20 orang tersangka. Adapun May Liana ditahan di rutan Tanjung Gusta, Medan sejak 30 Mei 2018. Dalam sidang putusan yang berlangsung Selasa 1 Agustus 2018, Majelis Hakim yang diketuai Prasetya Wibowo menyatakan May Liana terbukti bersalah melakukan perbuatan penistaan agama seperti diatur pasal 156A KUHP. Atas kasus ini, Robikin yang juga seorang advokat konstitusi mengharapkan penegak hukum tidak serta-merta menjadikan delik penistaan agama sebagai alat untuk membungkam hak berpendapat, mengungkapkan keberatan karena suara azan yang terlalu keras tidak termasuk sebagai ekspresi kebencian terhadap golongan atau agama tertentu. Bagi Robikin, pendapat May Liana adalah hal yang sangat lumrah dan harusnya ditempatkan sebagai sebuah kritik yang membangun. Sumber nasional.tempo.go. Jadi menurut saya tentang konflik yang saya temui adalah perlu peningkatan sikap toleransi. Apabila menyampaikan pendapat harus secara sopan, dan bagi yang diberi pendapat pun tidak boleh langsung menolak secara langsung. Ada baiknya pendapat tersebut disaring terlebih dahulu, siapa tahu ada benarnya dan bisa dimasukkan dalam kritik yang membangun. Seperti tentang konflik May Liana di Tanjung Balai yang diduga melakukan penistaan agama karena mengatakan suara azan di Masjid Al-Mahsun terlalu keras. Seharusnya dalam menyampaikan pendapat tersebut harus secara sopan. Begitu juga dengan warga atau orang yang ada di masjid tersebut. Sebaiknya tidak perlu tersinggung, karena siapa tahu pendapat atau perkataan orang tersebut ada benarnya. Alangkah baiknya jika ada masalah atau perbedaan harus dihadapi dan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk menemukan ide atau jalan keluar yang lebih baik. Step 4. Jelaskan masing-masing bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi konflik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan. Bidang ideologi, upaya mengatasi konflik di bidang ideologi yaitu dengan cara mengedepankan sila keempat Pancasila, yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan atau mufakat. Upaya yang kedua yang dapat dilakukan adalah yaitu dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Konsep Bhinneka Tunggal Ika juga perlu dikuatkan agar persatuan dan kesatuan warga Indonesia tetap terjaga. Bidang politik, dengan cara mengembangkan demokrasi politik, mengembangkan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional, menegakkan supremasi hukum. Bidang ekonomi, dengan menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang mendorong keikutsertaan rakyat banyak sebagai pemilik modal dan pengendali jalannya roda perekonomian. Sektor pertanian dijadikan prioritas utama karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan mengoptimalkan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor. Bidang sosial, dengan cara fokus pada penyelesaian konflik, menggunakan kepala dingin, tidak memakai emosi, dan berusaha mencari jalan keluar terbaik, melakukan diskusi bila ada masalah atau perbedaan, memperjelas pokok masalah yang ada, menjadi pendengar yang baik dan bijaksana dengan maksud memberi lawan kesempatan berbicara dan berpendapat tentang masalah yang ada. Bidang budaya, dengan cara mendiskusikan masalah dengan sopan, menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi hingga mungkin menimbulkan rasa sakit hati pada orang yang terlibat, menerima perbedaan budaya dan saling menyadari bahwa hidup pasti ada perbedaan. Yang terakhir yaitu bidang pertahanan dan keamanan, dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan, memiliki rasa cinta tanah air, melakukan upaya bela negara, menjalin hubungan baik sesama masyarakat, dan menjaga keutuhan NKRI dengan membangun sistem pertahanan yang kuat. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan tentang integrasi nasional dan pembahasan tiap-tiap step masalah. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.